Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman calon guru yang saya hormati, pernahkah kita bertanya, apa yang membuat seseorang layak disebut sebagai guru? Apakah hanya karena mampu mengajar di depan kelas, ataukah karena ia memiliki sikap, moral, dan etika yang menjadi teladan bagi peserta didiknya? Hari ini, kita akan belajar bahwa profesionalisme guru tidak dapat dipisahkan dari etika dan kode etik profesi guru. Boleh share screen dulu? Baik, yang pertama, mengapa guru itu disebut sebagai sebuah profesi? Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu, menurut persyaratan khusus, serta memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi guru bukanlah suatu pekerjaan yang hanya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi guru adalah pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu sehingga bisa disebut sebagai suatu profesi. Kemudian apa sih kode etik profesi itu? Kode etik profesi bisa disebutkan sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk pada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Lantas, mengapa kode etik guru itu dibutuhkan? Yang pertama, menjamin integritas dengan membantu memastikan bahwa anggota profesi bertindak dengan jujur, adil, serta bertanggung jawab. Kedua, membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap standar tinggi. Ketiga, mengatur perilaku profesional dengan adanya pedoman sehingga anggota profesi dapat mengetahui hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian, melindungi profesi guru dari tuntutan hukum dari individu-individu yang mungkin merasa ada hak yang dilanggar ketika guru menjalankan perannya. Yang kelima, melindungi pihak yang dilayani, yakni di sini murid, dengan membantu melindungi hak dan kepentingannya di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dengan adanya pedoman etika guru. Selanjutnya, kita akan beranjak membahas dasar hukum pada etik guru. Kepada Bu Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kode etik guru itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67 Tahun 2024 tentang fasilitasi terhadap organisasi profesi guru. Kode etik guru ini terdapat pada peraturan tersebut di Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 berkaitan dengan kode etik guru, yang Pasal 9 berkaitan dengan larangan bagi guru. Hakikat kode etik guru yaitu pedoman moral atau profesional guru dalam menjalankan tugas pendidikan. Di dalam Pasal 8 ada tanggung jawab guru, yaitu yang pertama terhadap profesinya sebagai guru, yang kedua terhadap peserta didik, yang ketiga terhadap rekan seprofesi atau rekan sesama guru, yang keempat terhadap orang tua atau wali dari murid, yang kelima terhadap masyarakat, dan yang keenam tanggung jawab guru terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 8 ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan prinsip utama kode etik guru, di mana pada hal ini guru wajib yang pertama setia dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan bagi murid, menjaga hubungan profesional dengan rekan kerja atau sesama guru, dan harus menjaga harkat dan martabat profesi guru. Untuk selanjutnya, dalam hal sikap profesional guru,
Guru harus menjunjung keadilan dan toleransi, harus menghargai keberagaman, harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, dan harus bersikap objektif, bersikap terbuka, dan juga edukatif. Next. Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan terhadap murid. Guru memiliki kewajiban yang berkaitan dengan murid, karena tadi sudah disebutkan bahwa guru bertanggung jawab terhadap murid. Di mana guru itu berkewajiban untuk satu, membentuk karakter murid. Selanjutnya, menjamin keamanan baik fisik maupun mental atau psikologi dari murid. Selanjutnya, harus menghindari kekerasan dan diskriminasi kepada murid dan harus memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, guru juga bertanggung jawab dengan orang tua dan masyarakat, sehingga guru harus menjalin komunikasi yang harmonis, baik itu dengan orang tua atau wali dan juga masyarakat. Lalu, guru harus bekerja sama dalam mengembangkan potensi murid, dan guru harus menghormati privasi atau kondisi keluarga dari murid. Selanjutnya, pasal 9 yang berkaitan dengan larangan bagi guru. Berikut adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan oleh guru. Yang pertama, melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, guru menyebarkan paham atau hal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, guru juga jangan terlibat dengan kegiatan yang melanggar hukum. Guru juga jangan ikut praktik politik praktis dan politik transaksional. Dan yang terakhir, guru dilarang untuk menyalahgunakan wewenang profesinya atau memanfaatkan murid misalnya untuk kepentingan pribadi. Itu dilarang dilakukan oleh guru. Baik, cukup sekian tentang kode etik, dasar kode etik yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Fitri. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan beranjak pada fungsi dan prinsip kode etik. Kepada Ibu Ida, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga prinsip kode etik. Sebenarnya apa sih fungsi dengan adanya kode etik ini untuk apa? Nah, menurut Gibson dan juga Michelle, kode etik itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesional. Artinya, kode etik itu memberikan arah kepada guru tentang bagaimana guru itu bersikap, guru itu bertindak, dan bagaimana guru mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai, norma, dan juga standar profesinya. Selain itu, kode etik juga menjadi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menilai apakah seorang guru itu telah menjalankan profesinya secara profesional ataupun tidak. Sebagaimana larangan-larangan yang telah disebutkan oleh Bu Dwi sebelumnya, nah di sini masyarakat tuh menilai apakah guru sudah sesuai dengan pedomannya atau tidak. Kemudian Hicks and Belacher juga menjelaskan bahwa kode etik itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, to protect a profession from government interference, artinya melindungi profesi dari campur tangan pemerintah. Di sini kode etik itu menunjukkan bahwa profesi memiliki aturan dan juga mekanismenya dalam pengawasan sendiri. Jadi dengan adanya kode etik ini, guru dapat mengatur anggotanya secara mandiri tanpa intervensi berlebih dari pihak luar. Jadi guru memiliki kewenangannya tersendiri. Kemudian mencegah pertentangan internal dalam profesi, di mana kode etik ini menjadi acuan bersama bagi seluruh anggota profesi. Di sini kan kita profesinya sebagai guru ya, berarti acuan bagi seluruh guru. Kemudian melindungi juga praktisi dari tuduhan malpraktik. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa guru itu bukan hanya sekedar pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi juga ada profesionalismenya. Nah, supaya untuk menghilangkan tuduhan malpraktik ini, maka adanya lah kode etik. Dan kemudian menurut Teng Sutisna juga, kode etik guru itu penting dalam hubungan antar rekan kerja karena berfungsi untuk penghubung dan sarana saling mendukung. Di mana kode etik ini sebagai sarana bahwa menyatukan visi dan misi guru. Bagaimana membangun kerjasama yang harmonis antar guru, saling menghormati, saling membantu demi keberhasilan misinya bersama, yaitu mendidik murid secara optimal. Kemudian dengan begitu
apa prinsip yang harus dipegang oleh seorang guru? Yang pertama ada komitmen terhadap pendidikan. Nah, guru itu wajib berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana caranya? Dengan cara mengembangkan kompetensi dirinya dan juga bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan. Kemudian, tentu seorang guru dituntut untuk selalu profesionalis. Di sini, guru itu harus memiliki keahlian yang mendalam dalam bidangnya. Juga harus berusaha untuk terus meningkatkan kompetensinya. Kita kan sudah tidak asing dengan istilah bahwa guru itu pembelajar sepanjang hayat ya. Kemudian, guru juga harus menjaga nama baik profesi, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak cipta profesi. Kemudian, keadilan dan kesetaraan. Di sini, guru tuh diharapkan untuk memperlakukan semua murid itu dengan adil, tanpa memandang latar belakang dari suku, agama, maupun status sosialnya. Dan yang terakhir itu menghargai hak dan juga martabat siswa atau martabat murid. Sebagai pendidik, guru tuh harus mengutamakan kepentingan murid dan juga berusaha untuk mengembangkan potensi apa yang ada dalam diri murid dan juga harus dikembangkan secara maksimal. Sebagai ini tuh sejalan dengan prinsip yang ada dalam Undang-Undang Pasal 8 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Ida atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan beranjak pada materi ruang lingkup pada etik guru. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dina, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Fitrian telah mempersilahkan saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai ruang lingkup kode etik guru. Kode etik profesi guru dalam etika-etikanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah etika terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, etika guru terhadap peserta didik. Dan ketiga adalah etika guru terhadap profesi. Nah, pada bagian etika terhadap ilmu pengetahuan, guru harus mempunyai integritas. Integritas intelektual yang berisi tentang bahwa guru harus menghormati hakikat ilmu dan metodologi ilmu. Yang kedua, integritas kejujuran, yaitu bahwa guru harus menghormati pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesional mencakup berbagai hal untuk mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, keberanian moral. Keberanian moral ini adalah guru harus dapat menunjukkan kemandirian berpikir dan bertindak. Yang mana hal ini mencakup guru bersedia untuk menggunakan memakai berbagai macam praktek pedagogis dalam proses pengalaman pembelajarannya. Selanjutnya, etika terhadap peserta didik. Nah, guru terhadap peserta didik harus mendahulukan kepentingan peserta didik dengan cara menghormati orang yang diajar. Pada konteks ini, orang yang diajar adalah peserta didik. Yang kedua, tidak berpihak. Maksudnya tidak berpihak kepada kecenderungan salah satu karakter murid. Dan juga guru harus dapat saling bekerja sama dengan muridnya mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kewawasan manusia. Maksudnya memiliki wawasan kemanusiaan ini bahwa guru harus bisa menghargai setiap karakter siswa, dapat menunjukkan kemandirian dalam pikiran dan bertindak, sehingga tidak memunculkan satu gap dukungan terhadap salah satu kelompok. Yang terakhir adalah memikul tanggung jawab pengaruh. Di sini guru harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pengalaman belajar yang diberikan. Karena pengalaman belajar yang diberikan guru itulah yang diserap oleh muridnya dan diterapkan murid dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah etika terhadap profesi. Guru harus memiliki humility atau kerendahan hati. Guru harus terus mau untuk belajar, untuk mengembangkan pribadi dan profesionalismenya. Yang kedua tentang kolegiality, yaitu menghormati sesama rekan kerja,
keluarga, peserta didik, dan dapat bekerja sama secara profesional. Yang ketiga adalah partnership atau kerjasama. Di sini, guru harus dapat mengakui atau memberikan apresiasi tentang kontribusi dari rekan kerja dan keluarganya dalam pengalaman pengajaran di sekolah. Yang terakhir adalah professional responsibility dan aspirasi, di mana guru harus menjunjung tinggi nilai profesional dalam pendidikan, serta guru mampu mengedepankan nilai-nilai profesional, keahlian, dan minatnya. Jadi, dari presentasi kami ini dapat disimpulkan bahwa kode etik guru berisi guru yang wajib menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, disiplin, dan bermartabat. Kemudian, kode etik guru menjadi pedoman agar guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, memberi teladan, serta menghormati hak dan martabat peserta didik. Nah, di sini ada quotes, menjadi guru adalah pilihan profesi, tetapi menjadi guru yang beretika adalah pilihan hati. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina atas pemaparan materinya. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.